Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita outdoor lagi ya, biar agak fresh sedikit. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bahas sebuah jigsaw yang dimana ini jigsawnya harganya murah meriah ya. Untuk harganya sendiri itu 300 ribuan lah, 350 ya, tergantung daerah sih. Oke, untuk produknya sendiri itu yang akan saya bahas adalah produk dari Yasuka dengan tipenya adalah YJS 570A. Ya, ini adalah jigsaw yang bisa dikatakan murah meriah ya. Jadi teman-teman itu ya pasti bingung ya, kenapa saya review kok semuanya oke, jadi malah bingung mau milih yang mana. Sebenarnya nggak perlu bingung ya. Jadi saya itu setiap produk-produk murah itu saya selalu cari minusnya, dan minusnya itulah kira-kira teman-teman itu mau pilih yang mana, terserah aja. Bukan harus seperti membeli yang saya review, nggak. Teman-teman itu bisa menjadi pertimbangan, kira-kira kalau mengambil ini dapatnya seperti ini, ambil ini dapatnya seperti ini. Nah, itu hanya sebagai referensi, kira-kira mau ambil yang mana ya terserah. Oke, langsung aja nih, sebelum kita banyak cerita tentang produknya, kita langsung aja ya kita unboxing kira-kira paket penjualannya itu ada apa aja. Oke, bisa kita lihat ya. Untuk brandnya di sini ada Yasuka, tulisannya untuk power di sini ada keterangannya 570 watt, dan ada keterangan lock on switch for continuous use with variable speed dial. Dan di sini ada base plate, bisa tilting sampai 45 derajat in both directions. Terus di sini ada tulisannya jigsaw, di sini ada cutting capacity 65 mili. Putaran ya, no load speed itu 800 sampai 3000 rpm. Dan oh ya, di sini ada lupa, di sini ada dibuatnya soft grip handle for comfortable extended use, dan di sini ada tipenya YJS 570A. Nah, di bagian atas itu nggak ada, cuman ada logo Yasuka. Untuk di bagian belakang itu sama, dan di sini ada beberapa spesifikasinya. Spesifikasinya nanti kita bahas lagi ya. Tapi nggak apa-apa deh, langsung aja. Di sini ada tulisannya, keterangannya ya, Yasuka, ada logonya jigsaw YJS 570A untuk input 570 watt, listriknya 50 Hz, 220 volt, dan panjang stroke-nya itu 17,5 mili atau 11 sampai 16 ya, inci kayaknya ya. Untuk kecepatan tanpa beban 8000 sampai 3000 rpm, artinya dia variable speed. Untuk kemiringan potongnya dia bisa 0 sampai 45 derajat ya. Itu artinya base-nya bisa miring, dan kapasitas potongnya 65 mili untuk kayu, 8 mili untuk besi. Untuk pengaturan orbitalnya, orbital itu maksudnya itu ya pendulumnya, dia bisa 4 bagian, dan saklarnya di sini lock on. Untuk tipe pisaunya T-Seng. Untuk ukuran alatnya dia 230 x 70 x 199 mm, dan untuk berat alatnya itu 1,7 kg. Oke, untuk di bagian selanjutnya ini cuman ada keterangan-keterangannya itu ya. Itu bisa kita lihat, itu dibaca sendiri, dan ya hanya itu aja. Di bawahnya nggak ada apa-apa. Untuk boxnya keren ya, full color. Oke, kita langsung lihat aja untuk isinya itu kira-kira ada apa aja. Nah, ini langsung kelihatan unitnya sih. Untuk unitnya kita singkirin dulu. Untuk bonusnya nih, bonusnya kita dapetin ini ada kartu garansi ya, nggak perlu dibuka juga, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan ini di bagian dalamnya oke ya, itu habis untuk boxnya. Dan ini ada buku petunjuk manualnya, full color ya, keren. Dan di sini ada bonus blade-nya. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke unitnya. Oke, ini ya untuk produknya. Oke, yang mau saya bahas ya kesan pertamanya dulu nih. Kesan pertama untuk memegang produknya. Untuk build quality-nya ini cukup bagus. Dari handle-nya ini kelihatan ini enak kalau dipegang karena dia mengecil ya. Secara plastiknya ini kalau menurut saya ini udah lebih dari cukup untuk sekelas harga segini ya. Ini udah oke sekali. Lalu ini kita lihat ya, di bagian gripnya dia ada rubbernya, tapi rubbernya sepertinya ala kadarnya aja, belum begitu ya bagus sih, menempel dengan bagus, tapi dia warnanya agak kusam-kusam gitu ya, belum bertekstur. Tapi untuk digenggam ya nyaman sih ya, paling enggak ini udah enak ya. Oke, lalu bagian base-nya kalau kita lihat ini walaupun dia masih plat tapi dia tebel. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, itu untuk platnya dia sekitar 2 mili kayaknya, udah tebal sekali. Kalau saya lihat ini udah bagus, tapi yang saya dapat ini sepertinya kesalahan pengiriman ya. Itu base-nya agak penyok gimana gitu ya, nggak datar. Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan dengan teliti, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Nah, di sini bagian sini agak ngangkat nih punya saya, tapi itu mungkin bukan kesalahan pabrik, mungkin kesalahan di pengirimannya, tapi nggak apa-apa. Oke, untuk kualitas dari ini ada atomnya ya, ini penutupnya cukup kuat. Dan di bagian-bagian lain itu kabelnya
oke, menurut saya nggak ada masalah. Dan bagian finishing ya, bagian finishing ini kalau saya perhatiin ini udah bagus sekali ya, suka penempelan stikernya udah keren, bukan stiker yang asal-asalan seperti ini ya. Secara build quality ini udah lebih dari cukup lah. Oke, berikutnya yang mau kita komentarin adalah dari bentuknya nih. Dari bentuknya kalau kita perhatikan masih sama aja dengan jigsaw-jigsaw pada umumnya ya. Mungkin yang membedakan itu dari karakter warnanya. Warnanya ini hitam-hitam ke orange gitu, hitam oranye ya. Jadi kalau masalah yang bentuk ya seperti itulah ya, jigsaw mau gimana lagi. Yang membedakan ya mungkin dari warna. Udah itu aja sih. Kalau masalah warna saya rasa ciri khas dari masing-masing produk, dan untuk bentuk saya rasa oke lah. Untuk fitur-fiturnya ini udah tergolong lengkap lah. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Di sini ada variable speednya. Untuk variable speed ini dia dari 1 ya, 1 sampai berapa ini? Kita tes 1 sampai 6 speed ya, normal aja, biasa aja. Dan fitur selanjutnya di bagian atas ini ada switch, dan di sini ada untuk locknya supaya dia itu on terus ya, ngelock. Oke, fitur selanjutnya yang nggak ketinggalan juga, dia udah ada fitur pendulum ya. Ini untuk agresifnya, dia semakin tinggi pendulumnya dia akan semakin kasar potongannya, tapi semakin cepat. Kalau saya sih jarang pakai, biar aja lambat yang penting halus ya. Oke, untuk fitur selanjutnya sih kita bisa lihat ini untuk base nya dia bisa tilting ya, bisa tilting 45 derajat, bisa dimiringin. Artinya ini dia masih manual, teman-teman tuh harus buka, itu ada kunci L nya di dalam. Kunci L nya itu teman-teman kendorin, lalu ini posisinya dirubah supaya bisa miring, lalu dikencengin kembali. Oke, untuk fitur selanjutnya untuk pengunciannya dia udah pakai apa ya, mata T-Seng, tapi dia masih penguncian pakai kunci, belum yang quick release atau yang keyless ya. Jadi dia seperti itu aja. Dan di bagian belakang ini ada untuk ke vacuum cleanernya. Kalau teman-teman mau sambungin ke vacuum cleaner, jadi dia bisa ditampung di sini. Oke, untuk fitur-fitur saya rasa udah ya, itu aja. Nah baik, kalau gitu langsung aja lah kita hajar ya. Oke, kita mau pasang blade-nya dulu ya. Ini untuk kuncinya ini di belakang sini, ini ditempatin. Teman-teman tinggal ambil aja. Kita pasang, ini perlu kita kendorin dulu untuk pengunciannya seperti ini, kendorin. Setelah itu masukin blade-nya. Model T-Seng ya, seperti ini ya. Ini bisa pakai semua jenis. Oke, setelah itu baru kita kencangkan. Nah, sebelum kita coba, teman-teman bisa dengerin ya untuk suaranya. Saya nggak coba noise-nya karena noise itu nggak ngaruh sih. Kita lebih ke kasar atau enggaknya suaranya. Dengerin ya. Dibilang halus sih enggak, tapi dibilang kasar ya gimana ya, ya memang standar sih untuk jigsaw yang 800 ke bawah itu setara seperti ini. Tapi kalau untuk suara saya rasa masih oke lah, masih standar, masih dalam batas kewajaran. Nah oke, jadi kita mau tes ya, kita mau tes buat ini atasan daun jendela ya. Ini ada 2 buah, ini kayu durian. Kita mau coba, selain nanti saya bicarakan feel-nya bagaimana rasanya ya, kita akan tes nanti untuk suhu, itu yang paling penting ya, cepat panas atau enggak. Jadi kita mau nanti buat ini 2 buah setengah lingkaran, enggak setengah lingkaran sih, tapi seperti ini bentuknya ya, bentuk seperti melingkar. Dan ini ketebalannya 1,5 inci, 1,5 inci itu sekitar 3 cm ya. Oke, kita santai aja, jadi mungkin nanti enggak saya cut. Untuk menghabiskan 2 kayu ini seberapa suhunya kita mau tes. Oke, ini untuk pertama kali ya, pertama kalinya kita tes juga sebelum dipakai. Itu 33 derajat. Nanti berapa kita lihat ya setelah menghabiskan 2 kayu ini.
Oke, kita lanjut ya, satu lagi. Nanti baru kita tes untuk suhunya. Oke, untuk panasnya sepertinya temperaturnya normal. Sekarang kita cek ya, kita cek pakai ini. Kira-kira butuh di swab enggak ya? 41. Kalau untuk mesin sih ini masih normal ya, belum overheat. Karena kalau mesin overheat itu sekitar 50-an ke atas, itu baru overheat. Oke, untuk manajemen suhunya cukup oke ya. Dan masih bisa lanjut ini. Kalau untuk bikin 10 ini secara nonstop ini masih, saya yakin masih oke. Nah oke ya, itu tadi dari hasil tesnya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari feel-nya itu sebenarnya udah bisa dapat gambaran ya. Tapi oke, nggak apa-apa, sedikit akan saya bicarakan bagaimana feel-nya menggunakan alat dari Jigsaw dari Yasuka ini. Oke, secara fungsi ya, secara fungsi itu udah bekerja dengan baik sekali ya. Secara hasil itu teman-teman bisa lihat sendiri, itu nggak kalah dengan jigsaw-jigsaw yang harga 800 bahkan sampai sejutaan. Jadi kalau ini untuk dibawa ke hasil yang profesional, ini masih bisa dipakai. Nah, namun selain dari fungsi ya, itu yang perlu kita bahas adalah dari feel-nya, dari feel penggunaan untuk alat ini. Nah, berikutnya yang mau kita bahas adalah dari getarannya ya. Untuk getarannya sih menurut saya wajar aja. Maksudnya wajar dalam kategori range harga segini ya. Nggak akan bisa disamain dengan yang range harga yang 800 up. Jelas tadi itu getarannya masih kerasa. Apalagi tadi untuk workbench-nya itu saya pakai yang seadanya aja ya, bukan yang profesional. Jadi untuk getarannya sih menurut saya wajar untuk harga segini. Namun masih dalam kategori masih bisa diterima lah, nggak begitu parah ya, tapi tetap kerasa sih. Nah, terakhir masuk kepada kesimpulannya ya. Pertanyaannya, apakah Jigsaw dari Yasuka ini worth it? Ya jelas worth it aja ya, dari performanya itu udah bisa diandelin, apalagi dari harganya itu udah menurut saya setara lah dengan yang kita dapetin, itu udah cocok sekali. Ya memang bukan yang terbaik, tapi ini menurut saya merupakan salah satu yang bisa jadi referensi juga untuk teman-teman ambil apabila punya dana sekian. Ya tentunya masih punya pilihan lain sih ya, bukan hanya ini aja. Yang pasti ini merupakan salah satu jajaran yang bisa jadi alternatif. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.